Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang selalu setia mengikuti program Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang, yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini boleh menikmati hari baru yang Tuhan berikan untuk kita jalani. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari pagi hari ini kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan perlindungan, penyertaan Tuhan di dalam kami beristirahat sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, bila Engkau akan tolong setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengar, biarlah apa yang akan disampaikan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Api yang menghanguskan merupakan tema Hikmat Pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh Saudari Grace Cynthia. Bacaan diambil dari Kitab Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-24 yang berbunyi, "Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu." Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seringkali kita hanya mengenal Tuhan dari sisi kasih, anugerah, dan kebaikannya saja. Namun, Alkitab juga menyatakan satu sifat Allah yang sangat mendasar, yaitu kekudusannya. Di dalam Ulangan 4 ayat 24, Musa memperingatkan bangsa Israel untuk tidak membuat patung atau menyembah berhala, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apa maksud dari frasa Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan? Sifat Tuhan sebagai api menghadirkan dua realitas penting bagi kehidupan iman kita. Yang pertama, api untuk memurnikan atau melakukan pemurnian. Api ini akan memurnikan dan juga membakar segala kotoran. Sebagai api yang menghanguskan, kekudusan Allah tidak dapat bercampur dengan dosa dan kenajisan. Murkanya akan menghancurkan segala bentuk dosa, kejahatan, dan penolakan terhadapnya agar kita menjadi umat yang diperkenankan hatinya. Lalu api yang kedua adalah api yang menghanguskan berupa penghakiman. Allah itu Allah yang cemburu. Kecemburuan Tuhan bukanlah sifat egois manusia, melainkan bukti kasih-Nya yang besar. Dia mengasihi kita sedemikian rupa dan tidak ingin umatnya berpaling atau menyembah berhala karena hal itu memicu murkanya. Jika manusia terus-menerus mengeraskan hati dan hidup di dalam pemberontakan kepadanya, maka api Allah akan menjadi murka yang menghukum dan membinasakan. Pada prinsipnya, Tuhan adalah Allah yang eksklusif. Dia tidak ingin berbagi tahta di dalam hati umatnya dengan ilah lain. Bersyukurnya, Tuhan Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menanggung murka dan hukuman dosa kita manusia. Dalam satu tindakan, Kristus meredakan murka Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Seluruh murka Tuhan telah dicurahkan kepada Yesus Kristus, sehingga bagi orang percaya, api kekudusan Allah kini berfungsi sebagai pemurnian, yaitu membakar karakter lama kita agar semakin menyerupai Kristus, bukan lagi api penghukuman. Maka dari itu, mari kita serahkan hati untuk dimurnikan Tuhan setiap harinya. Jangan biarkan hati kita berpaling darinya. Jangan pernah menggantikannya dengan berhala-berhala modern saat ini seperti uang, popularitas, kedudukan, hobi, atau manusia. Kristus telah menyelamatkan kita bukan supaya kita bebas berbuat dosa, tetapi untuk hidup murni di hadapan Allah yang kudus. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah kami yang hidup, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu kudus, begitu mulia. Tetapi di saat yang sama, kami juga menyadari bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Maka dari itu Tuhan, saat ini terus ingatlah akan kami, bantulah kami untuk bisa hidup kudus di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap hadir dalam hati setiap kami, agar kami bisa hidup kudus bukan karena kami ketakutan, tetapi karena kami tunduk dan hormat kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.